hidup mengikut setan, lalu mati bertemu setan. Wajar kan saudara? Tapi ada orang yang berpikir hidup mengikut Yesus pelayanan. Tapi kalau mati terus nggak sama Tuhan Yesus, wajar nggak? Nah itu yang Tuhan ingin pagi ini saudara belajar bersama saya. Kita baca dengan perlahan tapi tidak lahan sekali. Maksudnya saudara, saya tidak mengajari belajar saudara bersama Alkitab dengan cepat lalu saudara nggak paham. Tapi juga bukan lambat sampai 1-2 jam. Ya kita akan belajar 30 sampai 40 menit. Ayat 14 saudara. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau berpergian. Saudara, surga diumpamakan oleh seseorang yang mau berpergian, yaitu Allah sendiri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di ayat 14 ini kita dapat 2 kata yang luar biasa, yaitu hamba dan harta. Saudara, jadi ada Tuhan mau berpergian, ia panggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Seorang hamba kalau dia punya harta, hartanya milik siapa sih? Tuannya. Jadi hamba tidak memiliki harta. Harta tidak hanya bicara tentang materi, sekalipun materi itu juga harta. Tapi harta lebih luas dari itu, saudara. Di sini nanti dikatakan talenta. Talenta itu apa sih? Bisa bakat, bisa kemampuan, bisa prestasi saudara, bisa apapun yang membuat saudara melakukan itu dengan sukacita, dengan profesional, dengan maksimal. Itu talenta saudara. Dan ketika saudara punya talenta atau punya harta atau apapun yang Tuhan percayakan, kalau saudara hamba Tuhan, maka sejatinya itu milik Tuhan Yesus. Ya saudara, apapun talenta saudara, apapun pelayanan saudara itu milik Tuhan Yesus. Saudara hanya hamba dan Tuhan mempercayakan hartanya, talentanya dalam diri saya dan saudara. Setiap orang minimal punya 1 talenta. Jadi Tuhan tidak pernah memanggil kita tanpa melengkapi 1 talenta. Itu minim saudara. Ada orang yang Tuhan kasih 2 talenta. Ada orang yang Tuhan kasih 5 talenta. Apakah ada orang yang Tuhan kasih 100 talenta? Saya percaya ada. Karena di dalam bacaan ini kami saudara perhatikan, yang 5 talenta pun Tuhan bilang perkara kecil. Dia jujur dalam perkara kecil, berikan kepadanya perkara yang lebih besar. Jadi 5 talenta itu masih kecil saudara. Artinya ada orang yang dipercaya Tuhan sampai berpuluh-puluh talenta. Nah, tapi tidak menjadi masalah. Bukan jumlah talenta yang Tuhan nilai saudara. Bukan nanti di akhir talenta yang kau miliki berapa di depan gerbang surga. 1 Tuhan, kamu punya 1 talenta, kamu nggak layak masuk surga. Kamu berapa? 2 Tuhan, 2 talenta nggak layak masuk surga. Bukan jumlahnya saudara. Kenapa bukan jumlahnya saudara? Karena jumlah yang ngasih Tuhan. Jumlah yang ngasih Tuhan. Pak Sugeng diberi sekian, Pak Didi diberi sekian, Rizal diberi sekian. Masing-masing orang berbeda. Lalu ayat 15 saudara. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Di sini ada 3 macam orang, diberi 5, diberi 2 dan diberi 1. Masing-masing menurut apa saudara? Kemampuannya. Jadi Tuhan yang menilai kita. Tuhan yang menilai kita. Apakah saudara mampu dititipin 1 talenta? Apakah saudara mampu dititipin 2 talenta? Apakah saudara mampu dititipin 5 kali? Itu penilaian Tuhan. Bukan saudara meminta, Tuhan aku kok dititipi 1 talenta, aku pengen 5 kayak saudara. Tuhan, keren Tuhan, iso memimpin pujian, iso memberi sedekah, iso khotbah, iso melayani janda miskin, iso ini, wah keren Tuhan. Kalau saudara iri pada pelayanan dan talenta orang, saudara belum memahami
bahwa talenta diberi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menilai you punya berapa talenta. Ya saudara, jadi jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara, saya selama terlibat dalam pelayanan saya paling tidak suka kalau diidolakan orang. Beberapa kali anak bimbing saya waktu mahasiswa dan SMA dulu saudara, Kosoni aku mengidolakan Kosoni, sosok rohani yang luar biasa. Saya jawab ini, kamu jangan mengidolakan saya. Suatu saat kamu akan kecewa, karena saya pun juga manusia sama seperti kamu. Kalau kamu melihat saya pelayanan seperti ini, titipan Tuhan. Kalau kamu lihat saya melayani seperti ini dan mengidolakan saya, saudara akan kecewa. Suatu saat saudara bisa melihat saya pada waktu tidak seperti yang saudara pikirkan. Karena saya juga manusia. Betul saudara? Jadi pelayanan yang baik itu apa sih? Pelayanan yang baik ketika saudara melayani yang dimuliakan nama Tuhan, bukan nama saudara. Jadi ketika saya melayani, saya berdoa, Tuhan, ketika saya melayani, biarlah orang pulang dari ibadah, puji Tuhan Yesus. Itu yang saya mau. Bukan Pak Sony luar biasa ya khotbahnya, atau Pak Didik main musiknya hebat yo, aku pengen seperti Pak Didik. Atau Pak Sugeng luar biasa ya, mas sakit pun masih memvideo ya, Pak Sugeng. Makanya Tuhan izinkan yang sakit kakinya, karena Pak Sugeng masih dipakai di tangan. Pak Sugeng ya, tetap semangat Pak Sugeng. Jadi saudaraku, setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Ini di sini contoh aja, 5, 2, dan 1. Apa yang mereka lakukan kepada talentanya? Ayat 16. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu di hadapan Tuhan, itu terhormat. Amin saudara. Saudara menata parkir di depan itu di hadapan Tuhan terhormat. Saudara melayani asal musik WL singer, dokumentasi seperti Pak Sugeng, Koata, itu terhormat. Asalkan saudara, ada asalkannya hati saudara benar dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Kalau tidak ya sama aja. Nah saudara, ada ilustrasi tentang kerendahan. Suatu saat sebuah gereja mengadakan lomba kerendahan hati. Lombanya bukan diikuti peserta, tapi diaken dan majelis gereja rapat, kita pilih yuk jemaat yang paling rendah hati. Lalu dipilihlah, permisi saudara ya, lupa minum. Ngomong terus olinya habis. Nah saudara, dipilihlah seorang bapak-bapak yang menurut diaken dan majelis dia orang paling rendah hati. Pelayanannya yang orang anggap tidak terhormat. Misalnya ini saya tidak ngomong tidak terhormat dulu. Misalnya bagi orang yang tidak paham, misalnya jaga parkiran. Oh bapak ini, pemenangnya bapak ini. Lalu diumumkan di gereja, pemenang dari jemaat paling rendah hati adalah Bapak A. Lalu diberilah kalung yang bertuliskan jemaat paling rendah hati. Nah, setelah itu saudara, setiap ada pertemuan gereja Bapak itu selalu pakai kalung itu, bahkan di luar kemejanya dan di luar kaosnya. Lalu orang bertanya, kalung apa Pak? Oh ini loh, aku jemaat paling rendah hati. Lalu ketemu lagi jemaat yang lain, bahkan kalau di rumah pun dipakai dan tetangganya juga bertanya, kalung apa itu Pak? Dia selalu jawab. Artinya apa saudara? Penilaian orang tidaklah sama dengan penilaian Tuhan. Mari saudaraku, jangan menilai pelayanan orang, jangan menilai pelayanan diri dari apa kata orang, tapi nilailah apa kata Tuhan. Kita evaluasi pagi ini, Tuhan pelayanan ini gimana? Kalau beberapa menit lagi saudara, misalnya dipanggil Tuhan, misalnya saudara, karena kematian itu tidak ada yang tahu, betul saudara? Nah, kematian, kalau saudara misalnya di gedung BTC Amerika di tahun 2002 kalau nggak salah ya, apakah mereka tahu akan ditabrak pesawat lalu mana? Tidak tahu. Misalnya gereja yang dibom oleh teroris dan ada korban jiwa, apakah mereka tahu saat ibadah atau sepulang ibadah mati? Tidak ada. Dan kematian itu juga misteri yang tidak bisa diwakilkan. Ketika malaikat maut menjemput saudara,
aku belum siap, Pak Didi dulu ya. Nggak boleh nanti Pak Didi marah. Nah, jadi saudara, kita nggak tahu kapan kita mati, tapi mari kita berpikir pelayanan ini gimana. Kalau sekarang saya dipanggil Tuhan, apa kata Tuhan? Ada dua macam saudara. Apakah Tuhan berkata hamba-Mu yang baik dan setia, atau Tuhan berkata hamba yang jahat dan tidak berguna? Jadi saudara jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu kalau saudara hidup sebagai hamba Tuhan. Tidak mesti pendeta ya saudara. Jangan bangga kalau saudara punya pelayanan. Jangan bangga kalau saudara sudah jadi orang Kristen. Karena nanti ada hamba yang berguna dan hamba yang tidak berguna. Ayat 22. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama ya saudara dengan yang 5 tadi. Ayat 23. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hei hambaku yang baik dan setia. Saudara, pujian Allah kepada hamba yang 5 talenta dan 2 talenta sama enggak saudara? Sama. Kalimatnya pun sama. Hamba yang baik dan setia. Jadi di hadapan Tuhan sama sekali Tuhan enggak nilai kuantitas talenta saudara. Tuhan enggak nilai bentuk pelayanan saudara. Dan jangan lupa saudara, pelayanan itu tidak selalu yang berkaitan dengan ibadah. Sekalipun ibadah di gereja ini juga pelayanan, tapi ada pelayanan yang di luar. Memperhatikan anak yatim, memperhatikan janda miskin, bahkan saudara ramah dan sopan kepada tetangga saudara, kepada pelanggan saudara, kepada rekan bisnis saudara. Itu pun juga pelayanan. Karena orang menilai kehidupan saya dan saudara tidak hanya di gereja. Betul saudara? Ya. Jadi jangan berpikir pelayanan itu cuma di gereja, sehingga saudara orang di gereja di rumah berbeda. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Karena Tuhan panggil saya dan saudara bukan untuk hidup 24 jam, 7 hari, 30 hari hanya di ibadah terus. Kalau ibadah terus mau saudara 24 jam, 7 hari saudara pasti capek. Nah, tapi saudara, bagaimana hidup saya dan saudara sepulang dari gereja ini nanti? Apakah hidup kita masih sebagai hamba Tuhan, masih mengembangkan talenta yang Tuhan beri pada saya dan saudara? Talenta apapun itu saudaraku, buah-buah roh, itu pun juga talenta, kemurahan, kebaikan, mengajar, menyanyi untuk Tuhan, main musik untuk Tuhan. Nah, apalagi saudara suka menolong, banyak saudara. Nah saudara, ayat 24. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Nah, ini yang berbeda sendiri saudara. Jangan contoh hamba yang terakhir. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Saudara, dari perkataan ini bisa kita simpulkan bahwa orang ini kecewa sama Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dulu melayani Tuhan, sekarang kecewa sama Tuhan. Ujung-ujung. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan tolong selidiki aku. Tuhan tolong lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Saudara, izinkan Tuhan pagi ini menyelidiki hati saudara.
kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Doa buat setiap saudara yang mengangkat tangannya. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman-Mu telah disampaikan. Tuhan, Engkau yang tahu berapa talenta yang telah Tuhan percayakan dalam diri kami masing-masing. Dan kalau selama ini kami belum maksimal, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami masih mencari pujian orang, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami masih iri sama talenta orang lain, ampuni kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, ajar kami untuk mengembangkan talenta kami. Ajar kami untuk maksimal dalam melayani Tuhan. Di wadah, di ladang, di tugas yang dipercayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala, Pak Misal dan Ibu Misi. Engkau berkati pengurus gereja. Engkau berkati setiap anak-anakmu di tempat ini. Hambamu, Ko Oka, Ko Arta, CNT, Pak Sugeng, hambamu Pak Didi, Rizal, Pak Ali, dan setiap jemaat yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Kau juga berkati Ina, Abed. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kami perlu bimbingan-Mu Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Dan kami bersyukur buat talenta yang Tuhan percayakan. Jadikan gereja ini gereja yang bertumbuh dan saling memberkati dalam talenta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu. Apapun yang akan kau perbuat untuk Tuhan, dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang kami terima. Kami pulang dengan menjadi pribadi yang baru. Dan kami yang telah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.